Halo adik-adik, kita bertemu lagi dalam APP Pihak Pertemuan yang kelima. Tema kita pekan ini adalah mengasihi Yesus dengan sepenuh hati. Sudah 4 pekan kita dipersiapkan, mulai dari berjumpa dan mengikuti Yesus, berjalan bersama Yesus, lalu menemukan siapakah Yesus bagi kita, dan melihat kemuliaan Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal. Pada pekan yang kelima ini, kita ingin belajar bagaimana mengenal Yesus dalam diri sesama kita. Bagaimana membawa Yesus kepada mereka, bagaimana membawa mereka kepada Yesus. Mari berjumpa dengan kakak-kakak pembina yang sudah menyiapkan materi, cerita, bermain bersama, berkreasi, dan nanti jangan lupa berpartisipasi dengan jawaban-jawaban adik yang akan memeriahkan pelajaran pada pekan ini. Selamat belajar. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasihnya tetap jadi milikku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasihnya tetap jadi milikku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Adik-adik, mari kita siapkan diri kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, kami bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami masih Kau berkenankan memuji dan memuliakan nama-Mu. Hari ini kami akan belajar bersama Santo Petrus untuk tetap setia, untuk tetap taat kepada semua perintah-Mu. Buatlah kami hari demi hari dan untuk seterusnya tetap setia dan taat kepadamu, taat kepada perintah orang tua, guru, dan semua orang yang lebih tua dari kami. Ya Yesus, berkatilah kami agar senantiasa seturut dan menurut kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik semua, bacaan Injil minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, mari kita lanjutkan ke pertanyaan pendalaman. Pertanyaan pertama, apa yang ditanyakan Yesus kepada Petrus? Kedua, berapa kali Yesus menanyakan itu kepada Petrus? Pertanyaan ketiga, mengapa Yesus menanyakan itu berkali-kali? Halo adik-adik, selamat berjumpa lagi dengan suster dan kakak-kakak pendamping. Kami senang sekali berjumpa denganmu, semoga adik-adik dalam keadaan sehat. Suster mau mengucapkan terima kasih dan selamat ya. Adik-adik sudah setia mengikuti APP ini selama 5 minggu. Hebat, terima kasih ya untuk kesetiaanmu. Baik, sekarang kita memasuki minggu terakhir di minggu APP ini. Tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki Pekan Suci. Pekan Suci kita akan awali mulai dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Ya, sudah siap memasuki Minggu Pekan Suci? Semoga adik-adik selalu sehat dan siap ya mengikuti Minggu Pekan Suci. Baik adik-adik, kita sudah berjumpa dan mengikuti Yesus. Kita sudah berjalan bersama dengan Yesus. Dan kita juga sudah mengenal siapakah Yesus bagi kita. Lalu kita melihat kemuliaan Yesus. Dan terakhir ini, Yesus mengasihi kita dengan sepenuh hati. Dan semua itu kita dapat dalam cerita Simon Petrus. Sekarang Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Nah, ayo. Tadi dalam bacaan Injil, Yesus bertanya berapa kali ya untuk Simon Petrus? Berapa kali ya? Benar, 3 kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Kenapa ya kok Yesus sampai bertanya 3 kali? Apakah Simon Petrus itu tuli ya, dia tidak dengar ya? Ataukah Simon Petrus itu dia sedang main game, nonton YouTube atau TikTok? Enggak ya, Simon Petrus tidak sedang dalam keadaan itu. Nah, sama seperti kita kalau di rumah ya, kalau orang tua bertanya, harap bisa langsung menjawab. Jangan kita dengan konsentrasi dengan main TikTok, main game. Artinya orang tua tanya lain, kita jawab lain. Atau kalau enggak, kita tidak menjawab pertanyaan orang tua. Tidak boleh ya, kita berdosa dengan orang tua. Nah, sekarang suster Jen juga ingin bertanya kepadamu, apakah engkau mengasihi Yesus? Kalau pertanyaan ini diberikan oleh Yesus kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali, itu dikarenakan Yesus ingin Simon Petrus itu sungguh-sungguh menjawab dari hatinya. Jadi tidak asal menjawab. Lalu Yesus ingin mengangkat Petrus dari rasa bersalah. Rasa bersalah kenapa suster? Ya, rasa bersalah karena Simon Petrus pernah dan akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali ketika peristiwa ayam jantan berkokok. Ingat ya. Maka dari itu Yesus ingin mengangkat Petrus dari rasa bersalahnya. Petrus sungguh-sungguh mengasihi Yesus, bahkan ia rela mati untuk mewartakan ajaran cinta kasih. Bagaimanakah dengan kita?
kita sudah menjadi murid-murid Yesus. Menjadi murid Yesus berarti kita mendengarkan guru kita. Guru dan murid itu saling mengenal ya. Jadi kita mendengarkan guru kita, mengikuti ajaran guru kita, dan juga kita mengikuti guru kita kemana saja. Samakah kita dengan guru kita di sekolah ya, dengan kita sebagai murid di sekolah? Pasti guru kita juga mengenal kita dengan baik. Dia juga pasti mengasihi kita. Nah, bagaimanakah adik-adik mengasihi Yesus? Kita mengasihi Yesus lewat perbuatan baik. Kita bisa mengasihi Yesus dengan rajin berdoa, rajin baca kitab suci, mengikuti perayaan Ekaristi baik secara online maupun offline. Kemudian kita rajin mengikuti sekolah minggu. Kita juga jujur dengan siapa saja. Kita taat mendengarkan orang lain, menolong orang tua di rumah dengan menyapu, membuang sampah, melipat pakaian, dan lain-lain yang adik-adik bisa lakukan. Nah, perbuatan-perbuatuan baik adik-adik ini itu merupakan ungkapan hati adik-adik bahwa adik-adik mengasihi Tuhan Yesus. Baiklah adik-adik, terakhir suster akan mempersembahkan sebuah video di mana ini adalah kisah nyata yang suster alami di Stikes Katolik Santo Vincentius Apaulo Surabaya. Selamat mengikutinya dan selamat berbuat baik sebagai tanda kasihmu kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa. Hai bro, air aku bro, ambil air bro. Ya. Pak Tony. Yes, suster. Air bro, ambil air bro. Baik, suster. Air habis bro. Baik, suster. Pak Tony masuk ya. Iya. Sedang apa? Hai Bu Lia, lagi isi air ini Bu Lia. Air kita sudah mati 3 hari. Di atas tidak ada air. Dosen-dosen mau tidak ada, mau kamar mandi tidak ada. Kasihan mereka. Terima kasih ya suster, perhatian dengan para karyawan. Terima kasih sudah mengasihi kami. Terima kasih Pak Vincent, Pak Tony. Sama-sama. Berjalan bersama Petrus untuk mengenal Tuhan Yesus. Dialah guru dan Tuhan, teladan kita semua. Di Danau Tiberias, Tuhan Yesus bertanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus padanya, "Gembalakan domba-dombaku." Halo, hari ini Kak An akan mengajak adik-adik membuat pin untuk Tuhan Yesus. Pertama-tama, bahan yang kita perlukan adalah buffalo. Buffalonya kebetulan Kak An punya warna pink ya. Kalau adik-adik di rumah punya warna biru, hijau, kuning, dan sebagainya boleh. Lalu ada gunting, pensil, ada pita, ada cemiti, ada lem. Kertas buffalo ini
kita bagi menjadi 4 bagian. Kita lipat menjadi 2 seperti ini, lalu kita lipat lagi dan di sini sudah ada terbagi menjadi 4. Mari kita potong. Ini potongan kertas yang sudah digunting ke Aan, sudah menjadi 4 ya. Kita lipat kurang lebih 1 cm ya. Kita lipat. Setelah kita lipat seperti ini, adik-adik juga bisa melipat lagi menjadi 2 bagian ya. Seperti ini. Kan sudah punya ya 4. Nanti kita lekatkan sama lem 4 bagian kipas kecil ini menjadi 1. Kita beri lem pada sisi-sisinya ya, supaya bisa menempel. Seperti ini ya adik-adik. Kita ambil kertas buffalo warna lain, lalu kita buat lingkaran. Kita potong lingkaran yang tadi Aan buat ya. Setelah lingkaran sudah dipotong, Aan akan menggambar di sini buah hati ya. Dan kalian juga boleh menggambar sesuai dengan keinginan adik-adik. Di bawahnya jangan lupa kita juga akan menulis sesuatu kata-kata mutiara untuk Tuhan Yesus. Setelah Aan gambar buah hati dan di bawahnya Aan menuliskan, Yesus, Engkaulah penolong hidupku. Lalu Aan akan menempelkan salah satu sisinya dengan lem ya adik-adik. Kita tempelkan ke bulatan ini ya. Seperti ini. Kita potong pita. Kebetulan Aan di rumah mempunyai pita merah. Tetapi kalau adik-adik mau di rumah mama punya pita warna apapun, boleh dipakai ya. Kita tempel pita di belakang seperti ini adik-adik. Kita berikan cemiti. Kita buat di dada kita. Ini pin buatan Aan. Adik-adik silakan mencoba ya. Nah, tadi Aan sudah membuat aktivitas pin medali untuk Tuhan Yesus bagi adik-adik yang kelas kecil. Sekarang Aan akan membuat aktivitas untuk kelas besar. Kita siapkan dulu ya, bahan-bahannya adalah kertas buffalo, lalu pensil, spidol, gunting, juga ada lem. Kalian akan membuat bentuk buah hati. Buah hatinya sudah selesai dibuat. Kita ambil gunting, lalu kita gunting pada pinggir-pinggirnya ya. Sudah Aan potong, lalu Aan akan menuliskan surat cinta Aan untuk Tuhan Yesus. Kita ambil dan kita beri lem di belakang sisinya, lalu Aan tempelkan pada stick ya. Ini puisi Aan untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini Aan sudah membuat 2 aktivitas,
yaitu PIN dan surat cinta atau puisi untuk Tuhan Yesus. Selamat mencoba adik-adik. Bye-bye. Adik-adik, perutusan kita untuk 1 minggu ke depan adalah kita mau membantu ayah dan ibu, papa mama, kakek nenek yang tinggal serumah dengan kita sebagai bentuk kalau kita mengasihi mereka. Nah, adik-adik membantu papa mama dengan apa? Kita bisa membantu membersihkan tempat tidur sendiri, membersihkan kamar, ikut membantu menyapu, ngepel, cuci piring, seperti itu. Terus kemudian kalian bilang, sudah Kak, semua itu sudah saya lakukan. Ya sekarang ditambah. Kalau sudah semua ditambah, apa yang bisa dibantu. Supaya mama dan papa juga tahu bahwa kamu punya niat, bahwa kamu ingin membantu mereka dengan kasih. Oke? Bukan hanya membantu dengan tindakan, tapi kita juga harus membantu dengan bersikap baik. Rajin untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua, dan juga kita rajin mendoakan mereka agar mereka selalu sehat, ya. Jadi bentuk mengasihi dengan orang tua kita harus melakukan dengan tulus juga. Oke? Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau begitu mengasihi kami semua. Kami mohon, kuatkanlah iman kami, supaya kami mengasihi-Mu dengan sepenuh hati, dan mewujudkannya dalam perbuatan kami sehari-hari kepada sesama dan keluarga kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, di penghujung perjumpaan kita yang kelima ini, ayo jawabannya disiapkan, dikirimkan ya, dan tunggu pengumumannya pada hari Raya Paskah. Hadiah-hadiah yang surprise ya akan diberikan kepada adik-adik yang paling rajin mengirimkan jawabannya. Mari bersyukur karena kita sudah menyelesaikan APP Biak ya, tahun ini dari Paroki Hati Kudus Yesus Surabaya bersama diakon dan para romo. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi adik-adik, dan kita akan berjumpa lagi dalam masa Paskah nanti. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik bersama orang tua, keluarga, dan teman-teman semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati dengan berlimpah oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.